Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zara Sabito Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa pasti sering mendengar istilah milimeter dalam informasi-informasi terkait cuaca. Ternyata inilah yang digunakan untuk menentukan intensitas hujan, apakah ringan, sedang, atau ekstrim. Seperti apa cara menghitungnya dan bagaimana mengklasifikasikan intensitas hujan ini? Simak penjelasan BMKG berikut ini. Di musim hujan ini, penting bagi masyarakat untuk senantiasa memantau update perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan hujan ringan, sedang, hingga ekstrim. Dan dalam penyampaian intensitas hujan itu, BMKG menggunakan istilah milimeter. Ketua Tim Kerja Bidang Meteorologi BMKG Wilayah 4 Makassar, Rizky Yuda, menekankan pentingnya memahami makna dari istilah milimeter tersebut bagi masyarakat. Jadi masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana apa sih yang dimaksud dengan milimeter gitu kan ya. Jadi di BMKG itu kami menghitung untuk satuan curah hujan tidak menggunakan volume air hujan, tetapi menghitung berdasarkan ketinggian curah hujan. Jadi kami menghitung berdasarkan dalam luasan 1 meter persegi itu berapa berapa ketinggian curah hujan yang tertampung. Jadi misalkan dalam hujan 1 mm itu artinya ada 1 liter air yang tertampung pada luasan 1 meter persegi. Rizky Yuda menjelaskan, satuan milimeter yang digunakan untuk mendeskripsikan curah hujan ditentukan dengan menghitung ketinggian air yang tertampung dalam area seluas 1 meter persegi. Jadi curah hujan 1 mm menunjukkan terdapat 1 mm air yang tertampung dalam area seluas 1 meter persegi. Dengan artian air hujan yang turun di wilayah seluas 1 meter persegi akan memiliki ketinggian 1 mm jika air hujan tersebut tidak meresap, mengalir, ataupun menguap. Satuan milimeter ini berbeda halnya dengan volume air hujan yang turun. Untuk volume sendiri cukup dikalikan dengan luas wilayah yang ingin dihitung volumenya. Misalnya, curah hujan di Kota Makassar mencapai 10 mm, maka untuk mengetahui volumenya, 10 mm tersebut tinggal dikalikan dengan berapa luas Kota Makassar. Jadi untuk klasifikasi intensitas curah hujan dalam akumulasi harian atau 24 jam, jika intensitasnya kurang dari 20 mm, maka ini kami kategorikan sebagai intensitas ringan. Kemudian 21 sampai 50 dalam kategori intensitas sedang, 50 sampai 100 itu dalam kategori intensitas lebat, 100 sampai 150 itu dalam kategori intensitas sangat lebat, dan lebih dari 150 itu intensitas. Dari intensitas curah hujan inilah BMKG akan mengklasifikasikan kategori curah hujan harian yang dihitung dalam 24 jam sekali, mulai dari yang ringan hingga yang ekstrim. Untuk curah hujan dengan intensitas kurang dari 20 mm dikategorikan sebagai hujan ringan. Untuk curah hujan dengan intensitas antara 20 sampai 50 mm dikategorikan sebagai hujan sedang, sedangkan untuk curah hujan dengan intensitas antara 50 sampai 100 mm dikategorikan sebagai hujan lebat. Untuk curah hujan dengan intensitas antara 100 hingga 150 mm dikategorikan sebagai hujan sangat lebat, dan curah hujan dengan intensitas lebih dari 150 mm dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Rizky Yuda menambahkan memasuki musim hujan di akhir tahun 2024 lalu, Kabupaten Baru pernah diguyur hujan ekstrim dengan intensitas hingga lebih dari 200 mm. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV. Pasar Butung sebagai pusat perbelanjaan legendaris di Makassar terus bertahan menghadapi berbagai tantangan zaman. Haji Mahyudin, seorang pedagang yang sudah 24 tahun membuka usaha di pasar ini, berbagi kisah tentang perjalanan panjangnya dan optimisme menyambut bulan Ramadan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pasar Butung dulunya merupakan pasar tradisional yang berdiri sejak tahun 1917 di Kota Makassar. Pasar yang terletak di Jalan Sulawesi ini masih tetap eksis dan kini menjadi pusat grosis garment di Indonesia Timur.
Tak sedikit pedagang yang menggantungkan kehidupannya dengan berjualan di pasar ini. Salah satunya adalah Haji Mahyudin. Haji Mahyudin sudah membuka usahanya, Collection, di Pasar Butung dari tahun 2001 hingga saat ini. Setiap hari, Mahyudin membuka rukonya yang berada di lantai dasar dari pukul 8 pagi hingga waktu tutup di pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Di sini, ia menjajakan baju koko, baju batik, oleh-oleh umroh, sarung, sorban, dan juga mukena. Untuk baju batik, penjualannya tak mengenal musim. Namun untuk baju koko dan baju muslim lainnya, penjualan akan ramai saat mendekati bulan Ramadan. Sehingga menjelang bulan Ramadan, dirinya sudah mulai menyiapkan beberapa stok barang, khususnya baju muslim yang dibeli dari beberapa daerah, seperti dari Jawa Barat, Jakarta, hingga Jawa Timur. Kalau untuk di batik itu tidak musim. Kalau batik itu alhamdulillah sehari-hari berjalan. Iya. Kalau untuk di baju koko, baju muslim itu nanti dekat-dekat Ramadan. Iya. Berjalan waktu Idul Fitri, berlanjut ke Idul Adha. Itu musiman itu. Iya. Tapi kami alhamdulillah karena memang kami untuk di baju koko batik memang kita betul-betul usaha kami ini sudah lama ya. Iya. Kalaupun yang tadinya mungkin yang jualan sama kami ini mungkin sekarang sekedar ikut-ikutan. Kalau kami alhamdulillah kami dari awal usaha itu memang belgong kami di situ, baju koko dan baju batik. Dari usahanya berjualan di Pasar Butung, Mahyudin mengaku jika dirinya sangat terbantu untuk menghidupi keluarganya, bahkan yang ada di daerah. Saat ini, Mahyudin juga mempekerjakan 2 hingga 3 karyawan. Mahyudin pun berbagi suka dukanya dalam berdagang. Salah satunya adalah ketika ia dan pedagang lainnya terpaksa makan modal karena kondisi pembeli yang sepi dan kurang dari biasanya. Jadi suka dukanya kayak gini. Jadi kalau kami ini kan bukan pedagang baru istilahnya, kami sudah lama dari orang tua. Jadi waktu-waktu itu ada saja waktu-waktu itu yang betul-betul mungkin kita ini makan modal. Bukan cuma makan modal, dengan posisi sekarang memang waktu sekarang ini memang umum perputaran perdagangan ini memang betul-betul sangat lesu. Iya, betul. Tapi ke depan kami melihat ini insya Allah kami kan di bulan Ramadan ini kami optimis untuk bisa kembali lebih baik lagi lah. Insya Allah. Ia yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pedagang Pusat Grosir Butung Makassar berpesan kepada generasi muda yang baru mulai merintis usahanya untuk tetap menjaga semangat di era globalisasi ini. Di antaranya dengan menambahkan wawasan dan kreativitas untuk tetap eksis. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Riset mengenai antioksidan berhasil membawa Dr. Rohadi menerima gelar guru besar beberapa waktu lalu. Dari temuannya, antioksidan bermanfaat untuk menghindari terjadinya oksidasi sel. Ditemui setelah resmi menerima surat keputusan guru besar dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6, Dr. Insinyur Rohadi MP mengungkapkan gelar profesor bukan sekedar gelar akademik, tetapi menjadi jabatan yang fungsional, di mana jabatan tertinggi dari seorang dosen adalah profesor. Guru besar menjadi sebuah gelar yang harus dipertanggungjawabkan karena selain mengamalkan kompetensi, guru besar juga harus menjadi teladan dalam semangat, riset, dan pengabdiannya. Hal tersebut terbukti dari tingginya ekspektasi pada guru besar saat ini. Tadi Kepala LLDT juga Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa gelar profesor itu bukan gelar akademik, tetapi itu adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional tertinggi seorang dosen itu guru besar. Gelar profesor tadi disampaikan ini amanah dari masyarakat. Bukan saja amanah dari Pak Kepala LLDT, bukan saja amanah dari Pak Rektor, tetapi amanah masyarakat. Bahwa gelar guru besar itu harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa memberi contoh, bisa sebagai role model. Guru besar itu selain kompetensinya harus diamalkan, tapi juga harus menjadi teladan untuk yang lain. Berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian, Dr. Insinyur Rohadi MP menjelaskan betapa luasnya cakupan dunia teknologi pertanian. Salah satunya mengenai riset tentang bagaimana menghasilkan antioksidan untuk menghindari terjadinya oksidasi sel yang dapat mengakibatkan sakit jantung, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, konsumsi pada antioksidan alami lebih ditekankan karena memiliki jangka panjang yang lebih aman meskipun memakan waktu lebih lama dalam prosesnya. SK Guru Besar saya di bidang
antioksidan alami. Riset kami adalah bagaimana menghasilkan antioksidan untuk menanggulangi terjadinya oksidasi sel. Nah, antioksidan sintetik itu cepat, murah karena buatan pabrik, efektif, tetapi dampak jangka panjang. Sementara antioksidan alami itu prosesnya panjang, prosesnya lama, kurang begitu efektif lah begitu, ya. Nah, tetapi jangka panjang dan seterusnya itu lebih aman. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.